Lesti Serdam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, senang sekali berjumpa dengan Anda di ibadah online. Saya berdoa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Satu informasi yang saya akan bagikan kepada saudara bahwa setiap hari Selasa pukul 19.30 kita ada doa online. Jadi bagi saudara yang ingin bergabung bersama atau ada pergumulan yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Haleluya. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hari Engkau selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Bahkan setiap detiknya Tuhan Engkau buat baik di hidup kami ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang bawa hati kami ya Bapa, kami datang bawa hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Ketika kami memuji Engkau ya Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji, kita mau menyembah dengan sikap hati yang terbaik. Mari kita katakan terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
Sebab bagi Dia segala hormat, segala puji-pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau datang lebih lagi ya Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya ya Bapa. Kiara basandara Bapa karala barala bayas. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Bapa kami berseru Yesus, sebab Engkau mulai maha pendengar. Engkau mendengar setiap seruan hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku.
sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang sungguh luar biasa buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, pertolonganmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami ya Bapa. Kami tidak mengalami kekurangan akan apapun juga. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan. Dan kami percaya firman-Mu akan terjadi di kehidupan kami bila kami mengaminkannya ya Allah. Biarlah Engkau berbicara kepada kami lebih banyak lagi ya Roh Kudus. Ajarlah kami, didiklah kami, dan berikanlah kepada kami hikmat, pengertian-pengertian, dan penerangan daripada-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengertikan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami melakukannya. Dan ketika kami melakukannya, kami akan melihat buah-buahnya terjadi di kehidupan kami. 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat terjadi di kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Pada hari Minggu yang luar biasa ini kita boleh bersama-sama ketemu lagi walaupun secara online saudara. Tetapi kita percaya ada kuasa firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita boleh terima, dan kita boleh renungkan dalam kehidupan kita dan mengubahkan hidup kita saudara. Kalau bulan yang lalu kita telah belajar mengenai kuasa perkataan, ya, apa yang sudah kita pelajari melalui perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara. Dan dari sana kita bisa belajar banyak hal. Ya, ternyata perkataan-perkataan ini bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga mendatangkan kerugian, saudara. Kalau salah berkata-kata, maka terjadilah kerugian-kerugian yang terjadi di kehidupan kita, saudara. Tetapi kalau kita berkata-kata sesuai dengan iman kita, akan janji Allah, akan firman Tuhan, maka terjadilah keberuntungan-keberuntungan, berkat-berkat Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi di kehidupan kita, saudara. Nah, kita juga telah belajar lewat perkataan kita ini ada tanggung jawab ya saudara ya. Dalam setiap ucapan-ucapan kita, jangan sekedar hanya kita pandai mengucapkan tapi kita tidak bertanggung jawab atas ucapan kita saudara. Tetapi ucapan kita ini harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, akibat distorsi manusia akan dosa, saudara ya. Seringkali kita ini lebih gampang, memudah untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif seperti kata sia-sia gitu ya. Kata yang memanipulasi orang, kata-kata hoax, dusta, atau fitnah, atau bahkan kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata yang penuh dengan kebun binatang yang keluar dari lidah dan bibir kita, saudara. Jadi lidah dan bibir kita ini harus hati-hati dalam setiap mengucapkan kata-kata, saudara. Dan kita juga perhatikan dari kehidupan bangsa Israel lewat perkataan mereka, ya. Sehingga ada sebagian besar orang bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi orang yang memegang janji Allah, orang yang memperkatakan kata-kata iman, saudara ya, mereka lah yang akhirnya bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian. Bahkan tidak hanya mereka, tetapi keturunan-keturunannya pun bisa menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa, yang sudah Tuhan sediakan bagi umatnya, saudara. Kita akan lihat slide pada bulan ini, saudara. Kita masih belajar mengenai kuasa perkataan pada bagian yang kedua ini, saudara ya. Dan dalam kuasa perkataan yang bagian kedua ini akan ada beberapa banyak yang kita akan pelajari selama bulan ini, saudara. Selama beberapa minggu depan ini. Yang pertama kita akan lihat mengapa perkataan kita ini penuh kuasa, saudara ya. Yang pertama, karena kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Lalu yang kedua, mengapa perkataan kita penuh kuasa? Karena Allah bekerja dalam hidup kita berdasarkan perkataan yang diucapkan. Itu diambil dari dasar firman Tuhan Ibrani 3 ayat 1. Lalu yang ketiga adalah perkataan kesaksian kita dapat mengalahkan iblis. Yaitu dari versi firman Tuhannya dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, Markus 16 ayat 16 sampai dengan 17, dan Matius 4 ayat 10, saudara. Nah kemudian pada bagian B-nya
yang kita akan pelajari kemudian nanti, saudara, adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita mengalami kuasa perkataan yang mendatangkan berkat. Pertama, kita lihat jagalah hati, ya, karena dari hati ini meluap keluar apa yang diucapkan, saudara. Jadi hati kita ini harus benar-benar dijaga, saudara, ya. Lalu hal yang kedua, kita di situ harus perhatikan mencabut perkataan-perkataan yang salah atau kata sia-sia, kata ketidakpercayaan, kata-kata kotor, kata-kata yang memaki atau mengutuk dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ya, yang harus kita perhatikan juga adalah memakai perkataan yang benar, ya. Bagaimana kita akan belajar bagaimana seharusnya berkata-kata yang benar sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan keempat, mengucapkan dengan iman apa yang dikatakan Allah. Jadi tidak hanya sekedar ucap saja, saudara, ngomong saja atau berkata-kata saja, tetapi dalam setiap perkataan kita ada iman di sana, saudara, yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita nyatakan kepada Tuhan sebagai declare kita atau proclaim kita di hadirat Tuhan, saudara, ya. Nah, yang kelima adalah menanti waktu yang tepat untuk berbicara. Di situ kita belajar bagaimana caranya atau waktunya yang tepat dalam berbicara, dalam berkata-kata supaya tidak menyakiti hati sesama kita atau orang lain, saudara. Dan juga berbicara pada waktu yang tepat sesuai dengan Tuhan kehendaki, saudara, ya, sesuai dengan lihat situasi dan kondisi yang ada, saudara. Jadi tidak asal ngomong saja, tidak asal cuap-cuap saja di mulut kita, saudara. Kita akan lanjut, saudara, masuk pada bagian yang A. Mengapa perkataan kita ini penuh kuasa? Dari sini kita belajar, ya, kenapa ya perkataan kita ini ada kuasanya. Ternyata yang pada bagian pertama kita belajar karena kita manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah, ya. Itu di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, saudara. Di situ dikatakan Allah yang dicatat dalam kitab Kejadian dituliskan bahwa ketika menciptakan segala sesuatunya yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, Allah menciptakan dengan kata-kata, yaitu lewat firman-Nya, saudara. Contohnya di Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ketika Allah berkata jadilah, titik-titik, saudara, ya. Nah, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan, itu benar-benar terjadi. Kalau Allah berkata jadilah sembuh, maka sembuh, saudara. Jadilah terang itu, maka terang itu kan bersinar terang dengan luar biasa, saudara. Nah, itu perkataan-perkataan Tuhan itu yang ternyata berkuasa menciptakan sesuatu. Allah yang kita kenal suaranya, yang selama ini kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, saudara, ya. Dia mencipta dengan perkataan-perkataannya. Allah itu bukan tukang sulap, ya, saudara, ya, yang berkreasi dengan tangannya segala macam, dengan segala ucapan-ucapan, kata-kata mantranya segala macam. Bukan seperti itu, tapi kata-kata Allah adalah jelas, ya. Kata Allah itu jelas diucapkan dan benar-benar punya kuasa dan terjadi seperti apa yang dikatakannya. Jadi dia, Allah kita ini menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu, saudara, ya, dengan perkataan-perkataannya, saudara. Nah, dari sini kita kan belajar banyak, ya, kenapa sih manusia itu ternyata diciptakan oleh Allah serupa dan segambaran dengan Allah. Ternyata Allah punya maksud tersendiri. Mari kita baca bersama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka.
Nah, kalau kita lihat di sini dari firman Tuhan ini, saudara ya, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu diberi kemampuan untuk berkata-kata. Jadi bukan sekedar robot, ya. Oh, diciptakannya laki-laki dan perempuan, tetapi tidak bisa ngomong, gitu ya. Tidak bisa dengar, tidak bisa melihat. Wah, itu percuma saja, sama saja dengan benda mati, saudara. Tetapi ternyata Allah menciptakan manusia ini ada mulutnya untuk bisa komunikasi, untuk bisa berkata-kata. Itu sebabnya ya, mulut kita ini, telinga kita ini, seluruh panca indera yang ada di tubuh kita ini digunakan untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk membesarkan kerajaan Allah, saudara. Kita mendengar hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, begitu ya berkata-kata, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan atau kata-kata yang baik, saudara ya. Nah, dikatakan bahwa kita ini diajar untuk Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dengan perkataan pula manusia diberi kuasa untuk bisa mencipta, ya, kuasa untuk mencipta. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari sini kita belajar, saudara, kalau kita seringkali mengucapkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, saudara, hal-hal yang negatif, apalagi tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita pun akan memakan buahnya. Tetapi kalau kita senantiasa bisa bersyukur, senantiasa bisa memuji-muji Tuhan, senantiasa berterima kasih segala berkat atas segala kejadian-kejadian dalam kehidupan kita kepada Tuhan, ya, kita pun akan memperoleh buahnya juga, yaitu berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan dari Allah yang berlimpah-limpah. Jadi maksud Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, ya, supaya dapat kita ini sepaham, sepemikiran, seia sekata dengan pencipta kita, yaitu Allah kita yang luar biasa. Dan juga dapat berkomunikasi dengan sang pencipta kita, dan kita pun diberi kuasa, kemampuan untuk mencipta dengan kata-kata kita, seperti yang Allah lakukan juga, saudara. Sehingga saudara jangan asal ngomong, jangan asal berbicara, jangan asal kita suka cuap-cuap tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan. Pokoknya seenak hati saya sendirilah. Kalau saya lagi baik moodnya, saya ucapkan segini. Tapi kalau saya lagi jelek moodnya atau lagi marah, apa saja bisa keluar dari mulut saya. Nah, ini harus hati-hati, saudara ya. Karena ternyata perkataan kita ini punya kuasa, saudara. Nah, kita kemudian lanjut lagi dari dalam slide berikutnya. Di dalam Markus 11 ayat 22 sampai dengan 23, Yesus mengajar murid-muridnya. Di situ tertulis kata, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah ini dalam bahasa Yunani ditulis exete pistinteo, ya, yang diterjemahkan milikilah iman dari Allah atau milikilah iman Allah, ya. Kalau kita kemudian lanjut lagi kepada ayat 23-nya dikatakan, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, ya, dan terangkatlah, gitu ya. Wah, itu benar-benar terjadi. Dari sini dikatakan oleh Tuhan, kita harus percaya apa yang kita katakan ini terjadi, saudara. Punya iman di situ, saudara. Iman dalam berkata-kata. Dari sinilah kita dapat pengertian bahwa imannya Allah ini adalah iman berkata-kata. Jadi apa yang kau ucapkan itu bisa terjadi, saudara. Dapat terjadi sesuai dengan perkataanmu, imanmu yang ada di situ, saudara. Makanya saudara harus berhati-hati dalam setiap perkataan-perkataan kita, ya. Nah, kebetulan kita hari ini kan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa Tuhan pakai dengan dahsyat. Nah, orang ini dilatih oleh Tuhan dalam menggunakan kata-kata. Orang ini adalah Abraham, saudara ya. Orang ini adalah dilatih Tuhan untuk menggunakan kata-kata sehingga dia mengalami janji Tuhan dan mengalami keserupaan dengan Allah, ya, dalam berkata-kata, saudara. Nah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kita lihat firman Tuhan ini, ternyata Tuhan memberikan janji kepada Abraham, janji Tuhan kepada Abraham dan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, saudara ya, jauh dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya, ya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Belum tahu tuh tanahnya di mana, saudara, negerinya seperti apa, belum tahu. Tapi dalam perjalanan akan Tuhan tunjukkan, akan Tuhan perlihatkan, asal engkau mau melangkah sesuai dengan perkataan Tuhan. Nah, dikatakan juga janji Tuhan di ayat 2-nya, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, serta membuat namanya masyhur, saudara. Dan akan membuat Abraham ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya. Nah, apa yang sudah Tuhan ucapkan di Kejadian 12 ini, ternyata Tuhan kemudian mengulanginya, saudara ya. Dalam pasal 15, kembali Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dalam sebuah penglihatan, dan menyatakan bahwa Allah akan menjadi perisainya dan memberikan upah yang sangat besar. Tetapi ketika itu Abraham sudah mulai terus bertambah umurnya, saudara ya. Nggak muda lagi, saudara ya. Sudah bertambah, sudah lebih dari 50 tahun, saudara ya. Tetapi kemudian Abraham berkata kepada Tuhan, ya, untuk apa semuanya itu? Ya Tuhan mau berikan buat saya gitu ya. Tapi sampai saat ini dia belum punya keturunan, dia belum memiliki keturunan. Malah Abraham berkata sama Tuhan, nanti malah jangan-jangan ya apa yang saya miliki gitu, harta saya ini semuanya nanti malah Eliezer. Siapa ini Eliezer, saudara ya? Nanti malah Eliezer ini yang hamba atau kepercayaannya, orang kepercayaannya yang akan jadi ahli warisnya, saudara. Waduh, saudara ya. Itu benar-benar menyesalkan buat Abraham pada saat itu. Dia terima janji Tuhan, katanya akan mewarisi sebuah negeri, ya saudara ya. Dan dikatakan akan menjadi bangsa yang besar, saudara. Tetapi sampai saat ini, satu pun keturunan dia belum punya, saudara. Tetapi ternyata Allah tahu apa yang menjadi kesusahan hatinya Abraham. Apa yang menjadi pergumulannya Abraham di hatinya. Tuhan tahu, saudara. Sehingga Tuhan pun meneguhkan kembali, saudara, apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham ini di pasal 12. Kemudian Tuhan mengulanginya kembali di pasal 15. Mari sama-sama kita lihat di Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa saudara ya? Eliezer itu, saudara ya. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ternyata Tuhan tahu melihat kegalauan hatinya Abraham, saudara ya. Sampai saat ini dia terima janji Tuhan, ya, akan memperoleh jadi bangsa yang besar, masuk dalam tanah perjanjian, saudara, tapi belum punya keturunan, ya, sehingga akhirnya apa, Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada Abraham. Coba kamu lihat tuh bintang-bintang di langit dan coba kamu hitung, bisa gak tidak kamu hitung, ya, bisa gak kamu hitung jumlahnya? Itu begitu banyak, bagaimana hitungnya, saudara? Nah, itulah katanya. Jadi seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu seperti itu. Hah? Abraham sampai melongo mungkin ya, saudara ya. Hah? Sebegitu banyak. Tapi satu pun Tuhan saya belum punya. Tapi ketika Tuhan berfirman buat Abraham
Disitulah muncullah kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dalam diri Abraham. Tapi kemudian selanjutnya dalam perjalanan kehidupan Abraham, saudara, karena dia sudah semakin bertambah umurnya, sudah hampir 90 tahun, saudara ya, menjelang 90 tahun, lalu sudah mau beranjak lagi ke 100 tahun, saudara ya. Dia belum melihat hasilnya bagaimana gitu, saudara ya. Nah, dalam perjalanan ini ternyata Abraham mengalami pasang surut dalam imannya, saudara. Dalam pasal 16, ternyata di situ Sarai, saudara ya, tepatnya istrinya Abraham ini turut campur tangan, saudara ya. Ingin memberikan masukan. Mungkin ya sebagai istri dia merasa perlu mendukung suaminya, perlu memberi ide kepada suaminya. Karena dia juga tahu ada janji Tuhan seperti itu. Tapi dia lihat juga kondisi tubuhnya, kondisi umurnya, usianya yang sudah mulai lanjut juga, sudah mulai jadi nenek-nenek, saudara ya. Dan dikatakan, apa iya ya saya punya keturunan dari Abraham gitu ya. Secara fisik, secara manusia rasanya sudah tidak mungkin lagi, saudara. Sehingga dia mulai berpikir, kenapa mungkin, pada zaman dahulu kala mungkin masih bisa ditolerir, saudara. Ya, ada hamba dari Sarai ini, saudara, yang bernama Hagar, diminta untuk dijadikan istri bagi Abraham. Nah, Abraham pikir mungkin itu juga ya, gitu ya. Mungkin begitu juga maksudnya Tuhan, sehingga menyetujui usulan dari istrinya Sarai untuk mengambil Hagar menjadi istrinya, dan supaya mereka memperoleh anak, saudara. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Abraham bahwa anak kandungnya yang akan menjadi ahli warisnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Abraham pada waktu dia melakukan itu, mengambil Hagar menjadi istrinya, dia sebenarnya mulai kurang percaya, ya, mulai kurang percaya kepada janji Tuhan. Nah, ini berbahaya, saudara. Ya, mungkin dia merasa sebagai manusia rasanya secara fisik gak mungkin lagi. Dia mencoba berpikir dengan nalar kemanusiaannya, janji Tuhan diberikan kepada Abraham itu iya apa mungkin ya. Tapi kalau kita lihat lagi, saudara, di ayat pasal-pasal sebelumnya, jadi janji Tuhan kepada Abraham ini bukan di saat Abraham sudah memperistri Hagar, tetapi jauh sebelum Abraham memperistri Hagar. Di situ dikatakan bahwa anak kandungmu, gitu, saudara ya. Nah, itu berarti siapa saat itu yang menjadi istrinya yang sah adalah Sarai. Tetapi Abraham pun jadi bimbang, jadi ragu-ragu, jadi kurang percaya, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dalam pasal 17, Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abraham dan menyatakan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Saudara bisa lihat di situ dari ayat 2, ayat 4, dan ayat 6, saudara ya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kepadanya dan juga keturunannya tanah Kanaan menjadi miliknya untuk selama-lamanya, saudara. Di ayat 8, ya. Jadi apa yang sudah Tuhan wujudkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah berubah-ubah planning, saudara ya, atau plan seperti kita kadang-kadang udah ngomong A bisa jadi B gitu ya, atau A jadi A plus gitu. Kalau Allah sudah ngomong seperti ini strict, saudara ya, iya gitu, pasti ya. Lalu kita lihat, saudara ya, lalu kita lihat di pasal 17 ini ya, ayat 17 sampai dengan 18, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham ya, bahwa janji Tuhan itu kepada Abraham ya bukan omong kosong, bukan sekedar omong doang, saudara ya, tetapi benar-benar anak kandung yang akan diberikan kepada Abraham dan juga Sarai, saudara ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, bahwa janji Tuhan ini benar-benar diberikan kepada Abraham dan Sarai, bukan kepada Abraham dan Hagar, saudara, tetapi kepada Abraham dan Sarai, saudara. Nah, ini janji Tuhan harus dipegang. Ketika Tuhan menyatakan diri dan mengatakan ini kepada Abraham kembali, mendeguhkan hatinya, ya, maka di situ di ayat 17 sampai ayat 19 kita lihat, saudara, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, ketika saat itu Ismail anaknya dari Hagar sudah lahir, saudara, sudah mulai bertumbuh, mulai jadi anak-anak, saudara ya. Dan Tuhan, dia tawar-menawar sama Tuhan. Seandainya ya Ismail diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman meneguhkan kembali kepada Abraham di ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Jadi di sini jelas bahwa Allah memberi penegasan kepada Abraham tentang janjinya. Janji Allah bukan bercandaan, janji Allah bukan janji-janji kosong, ya, dan juga janji Allah bukan asal ngomong, saudara. Nah, agar Abraham tidak bimbang, tidak ragu, dan terus mempercayai janji Tuhan, serta mengalami janji itu, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengubah namanya Abraham, ya, namanya Abram, dari Abram menjadi Abraham, ya. Abram itu artinya orang mulia, Abraham itu artinya apa? Bapak sejumlah besar bangsa. Ya. Jadi kalau sudah dipanggil namanya Abraham, diingat, wah, saya bapak sejumlah besar bangsa, ya. Saya bapak sejumlah besar bangsa. Nah, ternyata nggak cuma Abram aja yang diubah namanya, istrinya pun dari Sarai diubah menjadi Sarah, saudara ya. Apa artinya? Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan ya, saudara ya. Di Kejadian 17 ayat 5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Wow, saudara ya. Luar biasa ketika Abram diubah menjadi Abraham, diingatkan. Artinya itu bapak sejumlah besar bangsa, bapak sejumlah besar bangsa. Nah, kemudian apa juga terhadap Sarah, saudara ya, di 17 ayat 15. Ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Jadi jangan panggil lagi Sarai, tetapi panggilannya adalah Sarah. Apa artinya, saudara ya? Di ayat 16 katakan, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Wah, Sarah itu ternyata punya arti konotasi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Luar biasa, saudara ya. Dari perubahan nama ini, Abraham dan Sarah dikondisikan oleh Tuhan untuk selalu mengucapkan janji Tuhan. Panggil nama Abraham, panggil nama Sarah gitu ya. Ternyata di balik nama itu ada sebuah arti yang cukup besar. Abraham, bapak sejumlah besar bangsa. Sarah, ibu bangsa-bangsa. Pada saat itu, saudara ya, belum punya anak, saudara. Tapi dikatakan bapak sejumlah besar bangsa, Sarah, ibu bangsa-bangsa. Wah, itu ngomong terus waktu panggil Abraham panggil Sarah, Sarah gitu ya. Atau Sarah panggil Abraham, Abraham. Nah itu diingetin terus akan janji Tuhan, diingetin terus akan janji Tuhan. Ya. Jadi tanpa disadari oleh mereka berdua, ya, Allah mengkondisikan supaya waktu mereka memanggil satu sama lain dengan nama mereka, mengucaplah kata-kata janji Tuhan. Terucaplah kata-kata iman, saudara ya, seperti apa yang sudah Tuhan janjikan, sehingga imannya Abraham ini yang tadinya mulai drop, mulai berkurang, ya, sempat kurang percaya, akhir kembali naik, kembali lagi, ya. Nah, supaya terus pegang janji Tuhan, terus pegang perkataan Tuhan. Nah, inilah metode yang dipakai Allah, yaitu iman berkata-kata, saudara. Di saat engkau punya masalah, pergumulan, percayalah terjanji Tuhan yang Tuhan sudah taruh di hatimu, di pikiranmu, ya, untuk Tuhan pegang dengan sungguh-sungguh.
pegang dengan sungguh-sungguh saudara ya. Untuk kamu pegang sungguh-sungguh, ucapkan terus-menerus di hadapan Tuhan, maka itu tergenapi dalam kehidupan kita saudara. Saya baru ini mendengar satu kesaksian, ada satu hamba Tuhan gembala di bawah penggembala senior Pak Wilan juga. Ternyata beliau ini terserang penyakit COVID saudara. Pada dia nggak cuma dia sendiri saudara, tapi ternyata bersama dengan istrinya juga terserang COVID. Dan dia sudah menggigil segala macam, panasnya turun naik tidak menentu saudara. Ini juga pernapasannya agak susah saudara. Dan pada hari yang ke-10 dia hampir menyerah. Dia berpikir sudah sebentar lagi mungkin Tuhan akan panggil dia ya saudara ya. Tuhan akan panggil dia, ya sudah dia bersiap-siap saja, sudah mau menyerah saja dengan kehidupan ini. Mungkin sudah waktunya selesai buat dia. Tapi ternyata suatu saat Ibu Wilan juga menelpon dia, memberikan firman Tuhan kepada hamba Tuhan ini, gitu saudara ya, menguatkan dia. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan ya, meneguhkan dia punya semangat lagi, imannya naik lagi saudara. Dan sekarang ini mulai keadaannya, kesehatannya mulai berangsur-angsur dipulihkan Tuhan saudara. Kita lihat saudara, kalau kita mungkin sempat mengalami terima janji Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan keseharian kita sempat down, kita menjadi kurang percaya saudara. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang menguatkan hati kita, bukan yang melemahkan kita, bukan kata-kata negatif atau omongan-omongan orang di luar atau pikiran-pikiran kita yang melantur ya, yang memenuhi pikiran kehidupan kita sehingga kita jadi paranoid gitu ya, dengan hal-hal yang salah saudara, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki ya, itu membuat kita down, depresi, frustasi ya, akhirnya kita nggak bisa pegang janji Tuhan. Yang kita perlukan hanyalah firman Tuhan yang menguatkan hatimu ya. Ucapkan terus, katakan terus saudara sampai imanmu bangkit. Sampai imanmu naik lagi saudara ya. Sehingga apa yang kau ucapkan itu terjadi. Ketika engkau lagi sakit, engkau merasa tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Ya, tapi kau terima janji Tuhan bahwa engkau akan sembuh. Tuhan pasti menyembuhkanmu. Tuhan pasti menyembuhkanmu. Katakan terus menerus dari mulut bibir lidahmu ini saudara. Jadi jangan berhenti ya, jangan berhenti. Ya saudara menyerahlah gitu saudara. Atau merasa saudara dalam pekerjaan, dalam usaha kita kok mengalami perkembangan segala macam ya. Tapi janji Tuhan bilang akan memberkati lewat usaha dan pekerjaan. Pegang janji Tuhan, perkatakan terus menerus dalam setiap doa-doamu, dalam setiap ucapanmu. Jangan ucapin nih, ya bangkrutlah. Sebentar lagi aku jatuh miskin lah. Nah, itu kata-kata negatif saudara. Kata-kata yang tidak beriman yang keluar dari mulut kita ini. Yang harus kita perhatikan saat ini kita belajar seperti Abraham ini. Yang Tuhan kondisikan, dipaksain saudara ya. Untuk terus ngucapin firman Tuhan. Ngucapin kata-kata janji-janji Tuhan. Nah, kita lihat lagi kepada slide yang terakhir saudara. Di firman Tuhan di Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ia di sini adalah Abraham saudara ya. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham ketika mulai menerima peneguhan-peneguhan janji Tuhan itu ya, jadi bertambah yakin, tambah percaya bahwa Allah itu sanggup berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan saudara. Dari kisah Abraham dan Sarah ini saudara ya, mereka berdua diajar Tuhan untuk berkata-kata ya, dalam situasi yang tidak mungkin, dalam situasi yang mustahil. Ya bayanginlah saudara, umur hampir 100 tahun ya, untuk Abraham, umur hampir 90 tahun untuk Sarah. Terima janji Tuhan itu dari Kejadian 12 sampai kemudian digenapinya kapan saudara? Kejadian 21. Ketika Abraham sudah berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun, baru lahirlah Ishak. Anaknya itu, saudara. Ya, bukan hal yang serba instan, tapi ketika mulai percaya, ya, Tuhan sedang memprosesnya, Tuhan sedang meng-create-nya.
dari apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Dari yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil, saudara ya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Nah, bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita akan melihat menjadi mujizat, menjadi kuasa Allah yang nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, jalan keluar mulai terbuka. Ya saudara, buat kita semua, pintu yang selama ini tertutup akan terbuka lebar buat kita dengan luar biasa. Apa? Karena ada kuasa perkataan kita ini. Iman berkata-kata ini, saudara ya. Jadi, dari kisah Abraham ini, ya, Allah sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa kata-kata itu punya kuasa untuk mencipta. Allah ingin kita memakai kata-kata ini untuk mencipta, karena itu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada kuasa untuk mencipta lewat perkataan-perkataan kita. Karena Tuhan Yesus juga inginkan itu terjadi buat kita, ya, supaya kita ini memiliki imannya Allah, imannya dari Allah, yaitu iman berkata-kata, saudara. Hari ini cukup sekian firman Tuhan yang bisa disampaikan, saudara, dan saya percaya, doakan supaya saudara terus punya iman yang semakin kuat. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan, jangan menyerah. Apapun kondisimu yang hari ini, lagi susahkah, lagi lemahkah, lagi sakitkah, atau lagi bergumulankah, terus berkata-kata dengan imanmu, saudara. Berkata-katalah dengan bibirmu, dengan lidahmu, sesuai dengan janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan terus memegang tangan kita, terus Tuhan memberikan kita kemenangan-kemenangan, bersama dengan Dia kita bisa lewati segala pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami semua ya Tuhan. Engkau tahu segala keadaan kami Tuhan. Manusia ini kadang-kadang rentan Tuhan dan menjadi lemah ketika melihat keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang ada di sekitar kami.
ataupun apa yang kami alami Tuhan saat-saat ini. Sepertinya mustahil kami mengalami janji Allah. Sepertinya mustahil kami mengalami berkat-berkat seperti dalam firman-Mu katakan buat kami ya Tuhan. Tetapi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang menguatkan kami Tuhan, kami mau terus punya iman seperti Engkau ya Tuhan. Imannya Allah, yaitu iman berkata-kata. Mulai saat ini Tuhan, kami mulai sempat mundur, sempat mungkin urung Tuhan, sempat mungkin sudah mulai jarang berkata-kata sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mulai kembali Tuhan untuk mulai berkata-kata sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan buat kami Tuhan. Jika kami akan melihat apa yang kami katakan itu terjadi buat kami Tuhan. Ketika kami berkata kami sembuh, maka kami akan sembuh Tuhan. Ketika kami berkata oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit ini akan disembuhkan, maka terjadi kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami yang berkekurangan ini, kami berkata kami diberkati Tuhan, kami dicukupkan Tuhan, maka berkat akan mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat Tuhan kenyataan bahwa pekerjaan kami, usaha kami mengalami kesusahan di masa-masa wabah yang terus meningkat ini Tuhan, tapi kami terus memberkati, kami akan diberkati Tuhan. Usaha kami akan berhasil, pekerjaan kami terus jalan Tuhan, bahkan itu terjadi sesuai dengan perkataan kami ya Allah. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan hati dan pikiran kami semua ya Allah. Membuat iman kami terus bangkit, tidak menyerah dengan keadaan, tetapi kami mulai mau fight, berjuang bersama-sama dengan Engkau dan meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Allah menyertai kami, Allah beserta kami. Yesus memegang kami dengan tangan kanan yang kuat dan membawa kami menuju pada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teguhkan, kuatkan hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang letih lesu, Kau kuatkan mereka ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat, Engkau angkat beban mereka ya Bapa. Yang putus asa, Engkau beri kelegaan buat mereka. Engkau berikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita dari surgawi turun atas mereka semua ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, di mana wabah COVID-19 ini masih banyak melanda Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah kesembuhan demi kesembuhan terjadi di mana-mana. Orang-orang terpapar atau sakit karena COVID-19 ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kesembuhan mulai mengalir kepada semua orang-orang sakit ya Tuhan, sehingga mereka menjadi sembuh ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, melalui wabah ini banyak orang akan bertobat, banyak orang mulai mencari wajah-Mu, banyak orang mulai berbalik dari dosa-dosa mereka Tuhan, untuk mendekatkan diri mereka kepada-Mu ya Bapa, dan memperoleh kebenaran firman-Mu Tuhan, memperoleh keselamatan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum menang kasih Tuhan, biar mereka boleh diselamatkan, disembuhkan, dimenangkan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat pemerintah negeri kami Tuhan. Berkati pemerintah kami yang sedang berjerih lelah atau berjuang ya Tuhan, supaya wabah ini Tuhan bisa terhenti ya Bapa. Kami berdoa oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa, biarlah pendistribusian vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini Tuhan bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada ya Tuhan. Dan mereka benar-benar menjaga imunitas tubuh mereka, daya tahan tubuh mereka, kesehatan mereka semua. Oleh karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, pulihkan negeri kami, bahkan pulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya Tuhan, supaya rencana kasih Allah yang luar biasa tergenapi kepada seluruh dunia ini, sehingga banyak orang akan bertobat, banyak orang akan mencari Engkau, banyak orang akan diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Berkati juga Tuhan para tenaga medis, tenaga kesehatan ya Tuhan, sudah berjuang melayani orang-orang terserang COVID ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan daripada-Mu untuk mendapat perlindungan-Mu sempurna ya Bapa, supaya mereka tidak mudah atau tidak kena penyakit ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Berkati seluruh bangsa negara kami Tuhan. Berkati seluruh orang yang menderita ya Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka itu
Tuhan dalam anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah. Dan saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah menabur. Kau juga berikan mereka berkat-berkat yang luar biasa ya Bapa. Kasih-Mu dicurahkan dengan luar biasa juga dalam kehidupan mereka. Apapun ya Tuhan, pertolongan-Mu dibutuhkan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Berkati mereka yang keluarga Tuhan, yang pribadi Tuhan, yang berusaha, yang bekerja. Dengan tangan-Mu, kuasa-Mu, perkataan-Mu, terjadilah berkat Allah, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada setiap pribadi-pribadi yang ada ya Tuhan. Dan juga keluar masuk mereka berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan saat ini biarlah kami memperoleh berkat-Mu yang terbaik ya Bapa surga. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang menyertai kami semua. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, selamat beribadah, dan salam sehat selalu saudara. Haleluya, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa saudara, minggu depan kita ada ibadah perjamuan kudus. Saudara bisa memperoleh roti dan anggur yang dapat saudara ambil di gereja Serdam saudara ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya.